In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Macet banget tadi man kesini. Parah deh. Ya, gue juga tadi ngeliat handphone lo pas ceknya anjir 30 menit. Ini gue kaget loh, maksudnya ya gue kan berkali-kali maksudnya ke rumah lo, ngeliat lu jalan Cibubur kayak gitu, tapi gue gak pernah ngeliat kayak gitu. Enggak, karena masalahnya kan gini. Sekarang ini long holiday yang orang menganggap sudah tidak ada COVID kayak. Iya, kayak perspektif orang udah beda kayak gitu. Perspektifnya udah mulai beda. Jadi ini long holiday. Iya, saat kami jalan-jalan nih. Iya. Bisa jadi sebenarnya COVID-nya juga long holiday kan, mana mungkin kayak gitu pikiran orang ya. Oke. Man. Ya. Kemarin sebenarnya gue mengundang lo, gue pengen ngobrol-ngobrol sedikit tentang kedepannya bagaimana lah dengan adanya peraturan pemerintah Omnibus Law yang kemarin sempat heboh kan. Oke. Ini kan gue nanya lo di sini sebagai kapasitas sebagai seorang HR aja. Oke. Sebagai seorang HR di suatu perusahaan yang suatu saat nanti pasti kalau ada peraturan ini pun disahkan, berarti kan lo sebagai salah satu orang yang akan mengaplikasikan di dalam suatu perusahaan, ya kan? Nah, dari lu sendiri pandangan seorang HR di perusahaan nanti dengan peraturan yang kemungkinan ada ini bakal berdampak apa saja untuk perusahaan? Oke, paling yang krusialnya aja ya. Krusial adalah itu tentang mekanisme kontrak karyawan gitu. Kontrak itu kan apa ya? Jadi spesifikasi tentang kontrak itu kalau nggak salah menghilang. Yang tadinya maksudnya di aturan lamanya itu 12 bulan, bisa pertambahan lagi kayak 1 tahun lagi ke depan itu langsung bisa jadi permanen atau emang cut gitu aja. Oke. Nah sekarang kayak aturan itu kayak ngeblur aja gitu. Oh jadi Iya jadi ngeblur karena di situ kalau nggak salah ya, ini maaf kalau misalnya ada salah. Kemarin tuh tulisannya adalah tidak dibahas atau apa gitu. Nah itu gue nggak tahu sebenarnya pasal itu jadi menghilang atau tetap sesuai dengan aturan sebelumnya atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya praktisnya gue sebagai HR misalnya nerapin di perusahaan, ya gue akan tetap merancu kepada yang lama nih. Kalaupun emang ternyata aturan baru ternyata misalkan itu hilang, jadi kontrak bisa seumur hidup gitu kayak. Ya buat apa? Gue kan maksudnya sebagai HR kan juga harus ada employee well-being nih. Maksudnya nggak selamanya kayak walaupun lo kontrak misalkan lo sederajat SMA atau D3 segala macam yang awalnya bisa kontrak ya bisa seumur hidup, nggak juga. Gue harus naikin kesejahteraan lo juga, gue juga harus memikirkan perkembangan lo juga ke depan. Nggak mungkin jadi kontrak. Jadi ibaratnya seberapapun berubah itu RUU, balik lagi ke kitanya secara common sense itu bagaimana menerapkan di perusahaan selama itu tidak menyalahi aturan kayak gitu sih. Itu pertama tentang kontrak. Yang keduanya tentang pesangon, kalau nggak salah pesangon yang tadi 25 jadi 19 namanya dibayarkan oleh BPJS ya, gitu. Oke, kalau kayak gitu kan sebenarnya orang yang tahu kan ya gue tetap dapat 25 gitu loh. Tapi seenggaknya yang paling aman 19 ini udah keluar dulu namanya dari pemerintah. Gue mikir kan namanya dari BPJS, gue nggak mau mempertanyakan BPJS sih sebenarnya. Tapi kan maksudnya berita-berita yang kemarin kita dengar kan BPJS aja ini masih gimana ya? Simpang siur lah kayak gitu kan. Kayak gitu. Makanya gue mikir kalau misalnya emang ternyata 25 ini kita keluarkan dari perusahaan dan perusahaan mampu untuk membayarkan 25, kenapa kita harus mengandalkan BPJS gitu. Jadi gue gak tahu ya menyalahi aturan atau enggak. Harusnya enggak dong. Tapi gini, mungkin benar gak sih kalau dari kacamata gue ya sebagai bisnis, buat perusahaan kan pasti menguntungkan dong sebagai owner. Iya kan? Maksudnya benar. yang tadi lu sempat lu bilang bahwa kalau yang kayak tadi 25 terus habis itu ada kasarnya ya subsidi kan. Meringankan minimal operational cost atau misalkan cost yang lain kita bisa cut dari situ sebenarnya. Benar. Nah, itu kalau misalnya kita pandang dari kacamata bisnis kayak gitu dong. Wah, gue lebih ringan nih bayarnya 19 gitu. Cuman kan gue mikir dari HR. Gue harus memikirkan karyawan ini benar-benar harus dapat 25. Kalau memang ternyata ke depannya amit-amit BPJS bermasalah, ternyata keluar 19, gue kan utang 6 ini, 6 kali gaji ini kan maksudnya berhubungan dengan kesejahteraan orang ya. Gue gak mau lah bermain dengan itu selama masih bisa diusahakan oleh perusahaan dan perusahaan masih bisa ya lebih aman kayak gitu. Oke, tapi gini nih, ini menarik sih menurut gue. Kita ngomong nggak cuman masalah Omnibus Law atau UU Cipta Kerja atau undang-undang yang lain akan disahkan ya. Tapi menarik seperti ini. Lu sebagai seorang HR, terkadang ini yang gue juga suka bingung lah ya. Kapan lu menggunakan hati nurani? Kapan lu menggunakan
peraturan yang ada. Okay. Peraturan ini kita tidak terbatas hanya sebagai peraturan pemerintah ya. Yeah. Pasti kan di company juga ada peraturan, ya kan? Nah, sampai batas mana? Oke. Jadi kalau misalnya gue ngomongin, ini gue nyerempetnya dari agak substantif hukum dulu dikit ya. Kalau misalnya hukum kan ada dua nih, ada yang namanya common law system sama civil law system. Kalau Indonesia kan civil law, berdasarkan kodifikasi kayak undang-undang yang tertulis kayak gini, ya udah kita jalanin aja kayak gitu. Kalau misalnya di Amerika, di Inggris ada common law, walaupun misalkan mereka kayak acuannya adalah keputusan hakim terdahulu. Nah kalau gue, kalau misalkan gue itu melihat bagaimana praktisnya HR membuat keputusan terhadap suatu aspek atau suatu permasalahan gitu. Kalau misalkan ibaratnya contohnya ya, maternity leave itu hilang, misal, walaupun enggak, hilang. Terus gue ibaratnya gue mau menerapkan itu di peraturan perusahaan atau kebijakan internal gitu. Maternity leave nggak ada ya karena undang-undang berubah. Ya nggak mungkin lah gitu. Secara gue HR yang punya hati nurani kayak kenapa harus dihilangi? Habis itu juga ruginya apa kalau misalnya kita kasih mereka maternity leave? Gitu. Tapi gini man, sorry gue potong. Yang mungkin yang gue juga suka jadi ada pertanyaan seperti ini. Sebagai ini kan dari kacamata HR ya. Gue potong. Maaf, gue revisi ya. Bukan tadi gue maternity bukan menstrual leave. Ya jadi kayak mens hari pertama. Salah. Oke. Tadi ada perbaikan dari lu sedikit, tapi yang menarik adalah gue gini. HR ini kan sebenarnya kasarnya atau mungkin lu bisa perbaikin gue, yang di kepala gue adalah sebagai jembatan antara dari sisi owner untuk menerapkan peraturan yang akhirnya nanti itu diterapkan kepada karyawan yang ada di situ. So berarti kan di sini lu sebagai tengah-tengah ya, sebagai jembatan, ya kan? Berarti kan sebenarnya lu juga harus bisa melihat secara segi bisnis dari owner juga dong. Benar. Nah, gini perspektif gue ya, sebagai jembatan itu. Gue ngeliat gini, misalkan menstrual leave tadi misalnya, gue ngeliat misalkan dari perspektif bisnis, karena ada satu orang ini nggak masuk, dia tidak berkontribusi untuk proyeknya, proyek ini kehilangan percepatan untuk selesai misalnya gitu kan, karena satu orang loss gitu misalnya, nggak masuk. Cuman gue mikir, kalau emang ternyata satu orang ini loss, apakah akan membuat perusahaan bangkrut? Habis itu akan membuat kayak ibaratnya raport dari departemen itu akan jelek, proyek itu nggak jalan dan merugikan dan segala macam? Kayaknya nggak juga. Karena pasti departemen headnya sudah menyediakan orang untuk orang lain. Itu dia. Sudah ada yang menggantikan atau yang membackup kerjaannya gitu. Jadi walaupun undang-undang berubah, kita lihat terhadap kebutuhan kita di perusahaan gitu. Sehingga akhirnya gini, berarti kalau kayak gitu, kita ngomong misalkan dari cuti atau dari cuti yang tadi lu sempat sedikit, berarti lu melihat bukan masalah dari orang ini kerja atau tidaknya, berarti dari kontribusinya juga. Ya benar. Jadi kita lihat tuh di hasilnya, misalkan kayak ya kita lihat end-to-end pace-nya project misalnya gitu. Project terakhir misalnya selesai di misalkan Desember misalnya gitu. Sedangkan dia dapat menstrual leave tiap bulan misalnya gitu kan. Habis itu apakah dengan 12 kali dia nggak masuk ini tiba-tiba project langsung loss tiba-tiba Februari baru? Nggak juga kan. Ya gitu Jadi maksudnya ini bukan hal yang krusial maksud gue gitu. Ini lihat di hasilnya. Yang penting mau lo nggak masuk selama 3 bulan pun, selama itu proyek dapat selesai, gimana pun cara lo untuk menyelesaikan, ya gue nggak bermasalah gitu loh. Karena di hasilnya ada Desember tanggal berapapun itu proyek selesai. Berarti kalau kayak gitu, gue melihatnya dari sudut pandangnya bahwa lo di sini memberikan pengarahan dari aturan-aturan itu. Jadi kayak gaya perusahaan startup anak milenial dong akhirnya. Bener banget. Jadi emang kita kan harusnya tersistemnya kan bukan karena undang-undang berubah secara substansi kita baca dan kita aplikasiin, enggak. Tapi lebih ke common law tadi. Dari itu kita baca, terus kita proses dulu. Emang kalau misalnya gue nerapin ini, plusnya buat perusahaan apa, minusnya buat apa? Kalau emang ternyata minus semua, ya nggak usah gue jalanin. Karena maksudnya di situ pun nggak ada kayak sanksi, misalkan tidak menjalankan ini perusahaan akan ditutup atau apa, kan nggak ada juga gitu. Tapi nah ini gue nggak tahu deh. Pada saat kalau misalkan dari obrolan tadi kita singkat ini, lu melihat berarti kan dari outputnya kasarnya, dari output dari seorang karyawan atau menjadi output dari seorang tenaga kerja yang ada. Tapi yang kita tidak bisa lupakan adalah apabila orang ini mungkin tidak ada dalam suatu perusahaan atau kayak tadi lu bilang 3 bulan terus itu kan outputnya. Berarti kan kalau gitu budaya perusahaan akan hilang dong lama-lama. Budaya yang seperti apa nih? Misalnya sih contoh,
kayak kalau sekarang nih ya, pada saat ada orang ke kantor segala macam mungkin seperti kayak kedekatan dulu, ya kan? Dari kayak timbul ada engagement yang kuat lah di situ pada saat teamwork segala macam kan pasti akan sedikit berbeda pada satu teamwork yang lu ketemu, lu bertatap sama yang tidak bertatap. Atau misalkan lagi budaya perusahaan, kita pernah dengar kalau nggak salah budaya perusahaan Jepang ya yang apa ya? Kaizen atau apa itu ya? Oh iya, Kaizen benar. Ya kan? Ya. Nah, itu kan jadi agak sulit diterapkan lagi karena apa? Prosesnya kan tidak dilihat ya akhirnya. Karena kan ini jadi agak berbeda nih pandangan orang lama dan pandangan orang baru nih anak milenial berbeda. Kalau orang dulu kan melihatnya dari proses lu gimana? Bagaimana lu bisa mungkin membereskan ini, caranya seperti apa? Bagaimana lu mengatasinya? Outputnya salah mungkin bisa dibenerin. Tapi kalau dari sini sudut pandang lu melihat bahwa oh ya, yang penting outputnya lu bisa ngasilin apa? Tanpa lihat proses dong akhirnya jadinya. Jadi gini, kalau misalnya ngomongin tentang Kaizen tadi kan continuous improvement ya, gitu, continuous improvement. Jadi misalkan kalau misalnya pengembangan dari orang di dalam satu departemen itu sudah gue serahkan kepada departemen headnya atau kepala departemennya kayak entah bagaimana lo udah gue gaji lebih, ya lo nggak cuma sekedar mikirin teknis pekerjaan, tapi lo juga harus mikirin tim ke bawah, gimana lo kayak nyundul orang dari bawah udah bisa naik ke atas karena kapabilitasnya dan segala macam loh. Jadi kayak hal itu bukan posisi gue harus ngelihat kayak gue kayaknya harus ngeliatin tentang prosesnya nih orang nih, harus misalkan berkembang atau segala macam. Enggak. Untuk tiap-tiap departemen itu udah gue kasih limpahkan tanggung jawab terhadap kepala departemennya untuk mengembangkan sendiri timnya, entah bagaimana caranya, stylenya dari departemen headnya itu untuk mengembangkan timnya. Berarti kalau kayak gitu, kedepannya akan banyak berubah dong dalam proses bisnis. Dalam arti yang tadi gue bilang ya, prosesnya, cara mengatasinya, menjadi agak berbeda dong dengan cara lama ya, old school ya. Ya, jadi kalau kita ngomongin hard competence harusnya enggak ya, karena kan metodenya sudah fix tuh. Paling soft competence nih misalkan. Betul. Nah, mulai dari cara analytical thinking ya, karena dia segala macam kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya gitu, misalkan contohnya dia misalkan lagi menstrual leave selama 12 kali selama 1 tahun. Ada yang namanya opsi diganti pakai tools, kayak Zoom kayak Microsoft Teams kayak segala macam. Pokoknya entah bagaimana yang misalnya kita kehilangan team bonding, chemistry-nya mungkin menurun, kita bisa buat kayak event-event lain yang tetap bisa mengengage kedekatan itu gitu. Entah mungkin nanti pakai town hall event atau misalkan pakai learning library yang sifatnya online, jadi semuanya catch up di sana gitu. Itu bisa aja. Jadi bukan perihal tentang orang senior harus menurunkan sistem dan mekanisme seperti yang kayak gini harus diturutin sama junior ya juga gitu. Ternyata kita punya cara yang lebih efisien dan efektif yang menurut kita gitu. Berarti kalau dari kesimpulan lagi ini, perusahaan kedepannya itu harus sudah mulai bisa beradaptasi dengan cepat dengan kondisi seperti ini dong. Benar banget, bukan cepat lagi. Bahkan seharusnya dia harus lebih ahead, 1 langkah di depan dibanding dengan perubahan dinamis orang ini. Orang kan dinamis nih. Dia harusnya lebih depan dong. Tidak menunggu kayak adanya perubahan dinamis di orang baru dia membuat kebijakan baru. Gitu kan? Harusnya sudah bisa analisis duluan. Ke depannya dinamis karena ada perubahan apa, orang akan dinamis ke arah mana, buatlah kebijakan seperti itu gitu harusnya. Oke. Berarti dengan adanya yang tadi yang sempat mungkin ke depannya ada peraturan-peraturan yang akan mungkin membuat peraturan baru ini, sebenarnya bisa di-tackle seperti kita dulu dengan output dong. Benar banget. Jadi kalau misalnya kita kan perusahaan swasta kan mostly kan tentang profit base. Entah gimana pun caranya kita tetap bisa menghasilkan profit kayak gitu aja. Kalau emang ternyata anggaplah ini kan sebenarnya kemarin udah diparipurnakan kan, maksudnya udah diketok soalnya ternyata RUU pas kita analisis di dalam internal perusahaan kita ternyata hal ini bisa menghambat profit, menghambat bisnis, kenapa kita harus ikutin? Karena toh ujung-ujungnya dari segi pemerintahan dan segala macam, kenapa swasta itu kan ada kontribusi yang harus kita bayarkan gitu. Kalau misalnya profit kita tertahan kita nggak bisa kontribusinya. Jadi bukan tentang RUU-nya, tentang bagaimana kita tetap menjalankan bisnis ini tetap bisa dapatkan profit tapi juga sejalan dengan undang-undang yang ada. Oke. Ya. Jadi kasarnya berarti gue bisa ngomong seperti ini dong. Kalau untuk para tenaga kerja pun saja, andai kata peraturan atau RUU ini disahkan pun juga, mereka masih punya harapan baru
apabila perusahaan itu beradaptasi dan bisa men-tackle suatu hal itu. Men-tackle di sini mungkin gue garis bawah adalah bukan melanggar peraturan yang sudah ada ya. Tapi seperti kayak tadi lu bilang, misalkan kayak dari cuti lah, dari apa segala macam. Mungkin ada kebijakan baru kayak tadi lu bilang bahwa oh ya udah nggak masalah. Atau mungkin kasarnya, gue nggak tahu deh. Tunangan gue punya kakak. Akhirnya ini kakaknya bukan ditetapkan, tapi sudah mulai disounding bahwa sepertinya kayak akan WFH untuk selamanya kayaknya mungkin. Oke. Nah, di sini berarti itu kayak tadi lu bilang ya, berarti di sini berarti perusahaan pun sudah merubah itu semua. Jadi akhirnya mau libur nggak libur, mau cuti ada nggak ada, akhirnya sehingga tenaga kerja pun juga tidak mulai mikir kayak oh yaudah nggak apa-apa, nggak ada cuti juga nggak masalah. Ya kan? Kalau sekarang ini kan juga karena WFH ini orang pun cuti paling mepet hanya untuk menghindari pekerjaan yang di hari itu aja. Benar, ya kan? Kalau dulu kan benar-benar beda kegiatannya, yang dia cuti karena mau ada kegiatan ini. Iya. Benar banget. Jadi kalau misalkan kayak cuti dulu kan kenapa kita harus ke kantor, waktunya, effortnya dan segala macam. Sekarang kan kita nggak di rumah aja. Gitu. Kebetulan gue juga WFH permanen. Lu juga? Permanen. Sampai batas waktu tidak ditentukan. Gitu. Jadi kalau misalkan cuti itu emang bener karena menghindar dari tanggung jawab porsi harian aja gitu kan. Tapi ya tetap aja walaupun dicariin juga sih ujung-ujungnya gitu. Tapi ya kayak gitu, hal-hal yang harus kita bisa transformasikan lah ibaratnya. Kayak nggak substansi dari pemerintah kayak gini kita 100% kita turutin. Itu mungkin yang akhirnya ditakuti oleh para tenaga kerja ya. Bisa jadi. Nah tapi gini loh, itu kan gue berbicara dari sektor teknologi yang emang gimana ya, kita yang masih bisa transformasikan kayak gitu. Tapi untuk yang industri industri dan segala macam, gue nggak bisa ngomong hal itu gitu. Karena mungkin mereka benar-benar tidak didesain untuk seperti itu. Misalkan ada satu orang yang tidak masuk karena menstrual, ya mengganggu posnya itu ya, dia kan kerja pos-posan gitu kan. Misalkan ya satu orang ini bisa sehari menghasilkan berapa, karena nggak ada satu orang ini akhirnya berkurang. Iya, itu dia. Sehingga akhirnya balik lagi yang kayak tadi lu bilang, bahwa bagaimana perusahaan akhirnya mulai bisa melihat, mulai bisa menganalisis lah bahwa kalau ada yang bisa dirubah dari suatu perusahaan untuk men-tackle dan mensejahterakan tenaga kerjanya, itu bisa dilakukan. Karena ya tadi gue setuju dari lu bahwa kalau kita ngomong kita garis bawahi untuk di perusahaan swasta, mayoritas mungkin kita bisa bilang adalah profit base. So jadi kalau bisa dibilang bahwa budaya-budaya atau suatu hal yang lu dulu old school sekali, kayak prosesnya gue harus lihat, lu harus ngikutin persis seperti ini, harus seperti ini karena dari zaman dulu seperti ini, ternyata tuh bisa mulai dihilangkan dan dirubah karena tujuan akhir lu profit base lagi. Iya, benar banget. Jadi kalau misalnya kita agak geser ke teori, ada orang yang teori tahun 1930 ternyata dipatahkan tahun 60, ada lagi pembaruan ya, karena itu ngikutin zaman kan, harusnya sama kayak kita juga. Inilah yang sebenarnya yang mungkin adalah cermin ke depannya yang harusnya kita harapkan bisa terjadi lah ya. Benar banget. Bisa terjadi bukan saja di swasta, mungkin di BUMN segala macam sektor yang lain yang kita bisa bilang bahwa sektor yang kita bilang bahwa profit base, dan yang tadi bilang ada catatan dari lu juga adalah orang ini tidak berkontribusi yang kayak tadi kalau nggak ada dia langsung jadi nol. Tapi mungkin bisa digantikan atau dengan cara budaya lain itu masih bisa dirubah sehingga akhirnya bisa, dan itu pun juga sebenarnya masih banyak lagi kan Man. Nggak cuma yang kayak tadi lu bilang bahwa kayak Zoom lah segala macam, sebenarnya masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan lagi kan. Ide-ide kreatif kan akan terus selalu muncul. Apalagi dengan ada era digital ini kan, supporting sistemnya kita kan akan semakin lebih banyak sebenarnya. Benar banget. Nah sebenarnya kan bisa aja kayak misalkan rata-rata ya, misalkan ada buruh kan mungkin ada yang bayarnya per hari, mungkin ada ya, mungkin ada yang harian. Kalau misalnya ternyata tenaga itu nggak masuk, ya carilah tenaga lain yang harian. Kalau bayarnya akan sama, tetap porsinya juga akan dijalankan. Kalau misalnya ternyata emang ini ternyata tenaga kontrak ataupun misalkan ya permanen lah, alhamdulillah permanen, dia nggak masuk, ya kita tawarkan aja kepada orang misalnya itu dari sekian ratus buruh gitu, ada nggak yang mau kerja ekstra, kita akan siapkan overtime dan segala macam, ya fair dong. Kita sediakan makan, kita sediakan uang tambahan untuk dia porsi yang lebih fair kayak gitu. Jadi bukan karena ada satu orang nggak masuk deadlock, nggak ada strategi gitu. Dan atau mungkin bahkan ini mungkin gue akhirnya juga jadi kepikiran juga kasar ya, quote unquote ya, seperti gue nggak tahu lu, kalau gue ngeliat adik gue ngeliat yang kakaknya dari tunangan gue, sebenarnya perusahaan juga bisa melihat adalah lu kan udah gaji itu karyawan, dia mau cuti mau di rumah segala macam, sebenarnya intinya kan lu pengen orang ini mengerjakan sesuai apa yang lu mau kan. Lu tinggal kasih dia aja, dia lagi nggak bisa datang ke kantor, lu bebankan sesuatu hal yang bisa dikerjain dari rumah sebenarnya. Karena
tujuan lu kan akhirnya bagaimana dia bisa menjalankan semuanya kan. Benar. Okay. Tetap berkontribusi dengan cara yang berbeda mungkin kayak gitu kan. Sip. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya masih ada harapan untuk ke depannya Man ya. Bagaimana sebenarnya tenaga kerja atau karyawan-karyawan di sana bisa melihat bahwa masih punya harapan lah, bukan berarti pada saat kalau RUU itu ada, undang-undang itu ada, semua patah hidupnya langsung hancur, anjlok, enggak, karena ke depan pun teknologi akan canggih, sistem mungkin ada berubah, ada ide baru, ada pembaruan lagi yang akan kita harapkan ke depan nih. Oke, sip. Thank you Man ya, udah datang, udah sharing. Thank you Man. Thank you. Oke, masuk.